Perkenalkan, nama saya Yoga Prastya, saya dari kelas D, Teknik Sipil dengan NIM 201032220111378. Infiltration adalah aliran turun dari curah hujan ke arah vertikal ke tanah, kemudian ke bawah tanah sebagai perkolasi menjadi imbuhan air tanah. Proses ini tergantung pada jenis tanah, porositas, dan permeabilitas. Pada gambar di sini yang cocok adalah H. Kemudian selanjutnya return flow. Return flow berasal dari aliran yang kembali ke sungai, yaitu berupa limpasan dan rembesan. Di sini cocok dengan gambar A. Selanjutnya overland flow, limpasan yang berupa aliran air hujan pada permukaan tanah yang terjadi ketika ada curah hujan berlebih di suatu daerah. Limpasan diproduksi ketika air hujan melebihi kapasitas infiltrasi tanah. Di sini cocok dengan gambar I. Kemudian aliran air dasar atau base flow, sungai merupakan substansi penting untuk mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya air musim kemarau pada skala DAS. Strategi pengelolaan sumber daya air berperan penting dalam membangun hubungan sinergis antara komponen-komponen lingkungan, terutama yang berkaitan dengan upaya-upaya estimasi pasokan air, manajemen kualitas air, perhitungan raca air sungai, dan strategi pengembangan sumber daya air lainnya. Gambar di sini yang cocok adalah B. Perkenalkan, nama saya Bagus Winarto dengan NIM 201032220111247 dari Teknik Sipil D. Berikut ini gambar kelima interception. Hujan yang jatuh di atas tegakan pohon sebagian akan melekat pada tajuk, daun maupun batang. Bagian ini disebut tampungan atau simpanan intersepsi yang akhirnya segera menguap. Besar kecilnya dipengaruhi oleh sifat hujan, atau terutama intensitas hujan dan lama hujan, kecepatan angin pohon atau kerapatan tajuk dan bentuk tajuk. Untuk gambar di samping ini berada di huruf F. Berikutnya nomor 6, tropfall. Curah hujan bisa dalam bentuk hujan atau salju, akan jatuh di atas tanah dan pada tanaman yang menahan sebagian kecil dari hujan tersebut. Hujan yang menembus vegetasi disebut sebagai tropfall. Pada gambar samping ini tropfall berada di huruf J. Berikutnya nomor 7, precipitation. Presipitasi merupakan masukan utama dari daur hidrologi dalam DAS. Dampak kegiatan tersebut, proses hidrologi sangat dipengaruhi intensitas, lama berlangsungnya, dan curah hujan. Karena itu, perencanaan dan pengelola DAS harus memperhitungkan pola presipitasi dan penyebaran geografinya. Untuk pada gambar berikut, gambar di samping ini berada di huruf E. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Farul Hidayat, kelas D dengan nomor NIM 201032220111240. Baik, terima kasih. Untuk yang kode C yaitu stream flow atau aliran ada sungai atau aliran sungai, yaitu aliran yang terjadi pada sungai. Kemudian untuk yang kode T yaitu evaporation atau evaporasi, yaitu air yang menguap dari perairan maupun daratan, atau itu terjadinya penguapan, yaitu perubahan yaitu yang terjadi pada air menjadi uap atau menjadi awan yang naik ke atmosfer berubah menjadi awan. Kemudian yang E yaitu precipitation atau presipitasi, yaitu turunnya hujan ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air atau salju. Perkenalkan, nama saya Febri Agustus Firmansyah, NIM 201032220111226 dari Teknik Sipil D. Saya akan menjelaskan tentang permukaan air tanah water table. Permukaan air tanah merupakan bagian yang atas dari zona jenuh ini dan merupakan elemen penting pada sistem air tanah. Ketika air merembes ke bawah, permukaan gravitasinya menariknya turun
dua zona tanah dan batuan. Zona bagian atas, Laber Zone, adalah rongga pori di dalam batuan yang hanya jenuh sebagian dan air berbentuk seperti lapisan tipis thin film yang melekat kelinging pada butiran karena tarikan permukaan surface tension. Pada zona ini, rongga pori terisi sebagai oleh udara dan sebagian lain oleh air, disebut sebagai zona aerasi, zone of aeration. Pada batas tertentu, semua bukaan akan terisi oleh air sehingga daerah ini disebut sehingga zona jenuh, zone of saturation. Pada gambar di samping, weather table berada di huruf A. Yang kedua, groundwater, air tanah. Air tanah groundwater merupakan sumber air yang paling murni. Air tanah terletak di lapisan bawah permukaan tanah. Kedalamannya tergantung kondisi tanah di suatu tempat. Jadi pasti beragam atau tidak sama tingkat kedalamannya. Air tanah ini jelas tidak dapat diperbarui. Jika sudah terkuras habis, manusia tinggal menunggu efek dari kerusakan yang ditimbulkan. Pada gambar groundwater gambar di samping berada di huruf D. 3. Capillary frank adalah lapisan bawah permukaan di mana air tanah merembes dari tabel air oleh kapiler untuk mengisi pori-pori. Pori-pori di dasar pinggiran kapiler terisi air akibat saturasi tegangan. Bagian yang jenuh dari pinggiran kapiler ini lebih kecil dari total kenaikan kapiler karena adanya campuran dalam ukuran pori. Jika ukuran pori-pori kecil dan relatif seragam, mungkin saja tanah dapat benar-benar jenuh dengan air hingga beberapa meter di atas permukaan air. Bergantian jika ukuran pori besar, bagian jenuhnya hanya akan meluas beberapa inci di atas permukaan air. Tindakan kapiler mendukung zona fadosedia atas basa jenuh di mana kadar air berkurang dengan jarak di atas permukaan air. Pada tanah dengan kisaran ukuran pori yang luas, zona tak jenuh bisa beberapa kali lebih tebal daripada zona jenuh. Capillary frank berada di gambar di samping pada gambar huruf B. Yang keempat, variable source area for saturation excess overland flow. Air permukaan adalah air yang mengenang atau mengalir di permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan rawa-rawa. Sungai merupakan pengumpulan dari 3 jenis limpasan, yaitu limpasan permukaan, limpasan di bawah permukaan, dan limpasan air tanah yang akhirnya akan kembali ke laut. Variable source area for saturation excess overland flow ini berada di gambar di samping pada huruf C.